di antara panjenengan semua yang hari ini sudah di tahapan lelang, angkat tangan. Saya doakan gak jadi dan lunas sebelum lelang. Nah, pokoknya yang sudah rezeki ini los nih, tungguin pol. Begini? Oke, setelah ini langsung, jadi nanti saya serahkan, langsung keluar, mau pengen ngopi saya. Jadi wirawiri, Anda makan, saya belum makan. Sejak tadi sampai hari saat ini, saya belum ditawari makan sama panitia. Beneran? Terus kalau sing nyepak ngopi dan wah, tapi tidak apa-apa. Seneng. Kita sambut Bani. Masukin senjata dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya, masih semangat? Sudah makan? Masih ngantuk? Nah, begini bapak-bapak, ibu-ibu, saya jamin materi ini nanti sangat menarik. Saya jamin sangat menarik. Materi yang sangat ditunggu-tunggu oleh panjenengan semua. Rasanya kalau hadir ke sini nggak tunggu materi ini, nah rasanya kok mustahil. Ini yang ditunggu-tunggu materinya. Karena yang paling membuat pusing panjenengan sekalian yang akan disampaikan oleh Pak Hani. Nah, mari sebelum mendengarkan materinya Pak Hani, kita komitmen dulu. Komitmen. Yang punya HP tolong diangkat. Diangkat. Yang punya HP, HP-nya 1, 2, 3, tolong diangkat. Sudah? Nah, semua punya HP ya? Sudah? Setelah itu ditaruh di depannya murid, jangan rumah, murid. Nah, sekarang saya ingin tanya dulu, siapa di sini yang berperan sebagai direktur perusahaan? Angkat tangan. Direktur perusahaan. Tidak ada? Manajer? Belum. Manajer? Tidak ada. Owner? Pemilik? Bapak Yani? Pedagang? Oke, petani? Banyak. Pertanyaan saya, apakah di jam-jam ini, saat ini bisnis Anda sedang jalan? Hah? Tidak? Kalau gitu tidak ada alasan untuk buka HP. Kenapa? HP, terutama zaman sekarang ini ya, WA, ini sebenarnya kalau proyektornya nyala, saya pengen buka adab penuntut ilmu. Materi yang sering saya sampaikan, adab penuntut ilmu. Salah satunya apa? Salah satunya ini. Pesan yang disampaikan melalui WA, kalau hanya ditulis pesan, berarti sifatnya tidak urgent. Apalagi kalau dikirim ke grup, lebih tidak urgent. Kalau pesan itu sangat urgent, pasti akan telepon. Sederhana itu aja, tidak usah bikin pusing. Sekarang fokus kepada materi. Ya. Jangan duduk, tidak ada lenggah-lenggahnya, tidak ada kursinya, capek doyoi, iya. Tapi lebih capek panitia yang menyiapkan acara ini. Itu lebih capek. Baik, selanjutnya nanti akan diisi oleh Pak Hani.
Nama lengkapnya adalah Hani Kusuma Sarjana Hukum. Oke. Beliau alamatnya di Purwokerto. Alamat lengkapnya tidak usah, Purwokerto saja. Pekerjaan nama General Manager Collection di beberapa finance, tidak hanya satu finance. Termasuk ternyata pernah juga di kota kelahiran saya di Tulungagung sana. Tapi dulu kita belum berkenalan. Kemudian profesi sekarang sebagai advokat dari lembaga Peradi, bukan Peradi Bersatu ya, Peradi Utuh. Ya. Hobinya adalah camping. Panjenengan, ya, mungkin di antara sekian ini yang punya hobi camping itu tidak banyak. Tapi apabila sudah menemukan kenikmatan camping, panjenengan itu akan ketagihan. Contohnya siapa? Pak Udi. Kan sudah menemukan kenikmatan camping. Pak Hani ini, saya sendiri sebenarnya juga menikmati kegiatan camping, tapi saya masih digandung bagi. Nah, ini nanti mengalir saja. Apa yang ingin disampaikan oleh Pak Hakim monggo. Nanti sesi kedua tanya jawab, dan nanti ada beberapa mungkin kasus-kasus yang bisa dibahas atau ditanyakan. Monggo silakan Pak Hakim. Terima kasih Pak Amir. Surya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini kita di atas karena disediakannya kursi ya Bapak Ibu ya. Gak apa-apa ya. Saya gak boyoan, tapi boyoannya udah kemarin karena saya perjalanan ke sini saya niati dengan touring. Saya berangkat dari Selasa, saya bersidang dulu di Pengadilan Negeri Wonosobo. Saya ketemu klien sampai sore, jam 5 saya berangkat. Ternyata jam 7 itu baru sampai Ambarawa Baju Biru. Tahu ya Ambarawa Baju Biru ya Bapak Ibu ya. Asli saya sana, asli saya dari sana, sehingga saya kemarin nginep di rumah saudara. Hari Rabu saya lanjutkan ke sini, tapi saya tidak langsung menuju ke Ngerambe, saya menuju ke gerbang Lawu Kumorosewu. 2 malam saya di sana. Berarti tadi malam saya berangkat kena badai, ya besar banget hujannya di sana, anginnya juga besar banget. Kita menatani tenda, saya packing, terus saya berangkat ke sini dalam posisi hujan, ya. Otomatis kalau posisi hujan saya biasa itu memakai map di mana di stang itu ya. Map saya nggak bisa jalan karena hujan, saya takut handphone saya rusak. Dan pada akhirnya saya kesasar, ya. Namun ketika saya kesasar, saya ternyata mempunyai teman yang lebih merana dari itu. Dia adalah Pak Parwan. Ternyata mobilnya mogok di Alfamart di sini Ngerambe, ya. Pak Parwan menunggu sendiri karena mungkin kesibukan satu dan lain hal dari panitia, sehingga panitia tidak bisa menjemput. Akhirnya saya tunggu sampai Alfamart itu tutup, ya karena kita belum ngerti alamatnya di sini di mana aja. Malam kemarin kita sepakat tidur di penginapan 1 malam. Pagi hari saya sudah sampai sini dan bisa ketemu sama bapak-bapak dan ibu semua, ya. Kira-kira seperti itu pengalaman perjalanan saya. Hidup saya selalu living. Saya sudah tidak punya utang dari 2016 dan saya bilang Bapak Ibu juga sama. Tidak punya utang. Tidak hanya itu, Bapak Ibu juga bisa camping, ya kan? Anak saya sudah besar, yang satu sudah bekerja, yang satu masih kuliah, ya, kuliah di Jenderal Sudirman. Di sana sudah KKN juga selesai juga. Tadi sedikit sudah dijelaskan sama Mas Dami. Mas Dami juga satu rekanan saya, belum rekan karena belum advokat ya. Kalau advokat rekan, namanya rekan sejawat, ya.
Tapi sebentar lagi mungkin beliau juga mengambil profesi itu. 2016 saya selesai dari multifinance Bapak Ibu. Kalau saya berbicara, maaf ya, saya cukup saja ya, Bapak ya. Sudah kelihatan ya? Kelihatan ya. Saya dengar juga di sini ada yang profesor, ya, selamat malam Pak Profesor. Saya ingat dekan saya itu bercerita dengan saya bahwa anak dia sukses sekolah di mana-mana sampai S2, S3 dengan cara menggadaikan SK. Kata beliau juga dokter Bapak di alma mater saya Universitas Jenderal Sudirman. Dan dari yang kedua, saya juga pernah menyelesaikan utang dari seorang dokter dosen di FISIP, ya, di Universitas Jenderal Sudirman. Saya menanyakan kenapa berhutang, dan jawabannya simpel. Saya sudah diangkat menjadi dosen. Saya belum menikah. Masa si dosen menikah orang rame-rame, mulailah dia hutang. Begitu sudah memasuki rumah tangga, ternyata dia juga sama berpikirnya, masa sih aku dosen orang duit rumah, katanya gitu. Berlanjut lagi dia bilang, masa sih seorang dosen saya tidak punya mobil. Terbelilah semua, namun kenyataannya semuanya sekarang sudah hilang. Artinya apa Bapak Ibu? Hutang itu atau riba itu, saya sebut riba saja, adalah penyakit masyarakat. Dia tidak berbicara masalah orang kita banyaknya ditanggung. Yang lebih pintar dari saya banyak, ya. Namun hutang ini atau riba ini memang sudah menjadi sebuah penyakit yang ada di masyarakat. 2016 saya selesai dari pekerjaan saya. Wilayah saya dulu dari Banjar Patroman sampai dengan Surabaya Bapak. Ya, kalau bisa dihitung, saya kerja itu tidak 24 jam satu hari, tapi 25 jam satu hari. Ya, tidak ada selesainya. Karena apa? Saya hitung adalah sekian. Kalau nggak masuk sekian, berarti kamu tidak dapat bonusnya sekian. Demikian seterusnya. Kalau Mas Davin tahu, sama-sama orang perbankan. 2016 selesai. 1 tahun saya post-power syndrome. Saya tidak berani ketemu teman, tidak berani ketemu tetangga, hanya bertemu dengan keluarga saja. Dan juga saya ditagih sana sini sama Bapak. Ya, peristiwa itu sampai 2017. Setelah 2017, dengan berbagai cerita, 2018 itu utang saya selesai. Nggak banyak sih, tapi banyak juga menurut saya. Masih sekitar 600-an juta. Ya. Dan ketika selesai itu, ternyata Bapak Ibu harus percaya dengan cerita saya. Tangan Allah ini akan bekerja. Ya. Tadinya saat itu saya tidak pernah berpikir, tidak pernah membayangkan, dan tidak pernah berangan-angan saya ada di lokasi Mekah. Ternyata 2018 itu dalam jangka waktu 1 tahun saya bisa dalam waktu saya menganggur, ya, pekerjaan saya serabutan bisa jadi tutor dan lain sebagainya. Saya dalam jangka waktu 1 tahun itu saya bisa mengumpulkan uang 60 juta, dan saya berangkat umroh dengan istri saya berdua. Ini ceritanya saya yang bisa menyampaikan. Dan ketika saya berpikir, saya masukkan logika. Benar, ternyata uang-uang itu datangnya dari Allah, atau tangan Allah itu berjalan. Dan saya sekarang bisa menceritakan uang itu dari mana. Ternyata ada teman saya yang mengatakan, wah Pak Hadi itu sekarang berubah. Iya. Dan dia tahu keinginan saya umroh. Dari situ saya disumbang satu yang lain dari teman-teman saya. Jadi umroh saya umroh sumbangan Bapak Ibu. Namun saya tidak akan mengira sampai sejauh itu teman-teman itu peduli kepada saya. Semoga pengalaman hidup saya ini juga menular kepada Bapak Ibu semua. Oke, itu sebelumnya dari saya memulai advokat dari 2019, 6 tahun, ya, perjalanan waktu.
tidak terasa sudah 6 tahun dan sekarang sudah tahun ke-6 ini. Serta saya bergabung dengan Iris ini dari awal karena Mas Budi adalah teman saya dari salah satu komunitas lama saya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah juga mendengar itu komunitas itu. Kami keluar terus Mas Budi mengajak saya untuk bergabung di Iris. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya pengalaman saya. Yang selanjutnya saya akan tanya dulu kepada Bapak Ibu, ada yang dari Banyumas nggak? Dari Mas Satap coba tunjuk dari mana Mas? Nah, mana badan negaranya di? Oh bawah. Mas dari mana? Mana? Batu Malang, saya menjaga kasus di Sapuran. Mana lagi? Wonosobo mana? Selongkorto. Oh, berarti sebelum Wonosobo ya kan? Selongkorto itu kota yang ada patung kumpul itu ya Pak? Ya kan? Itu sebelum Selongkorto. Ada lagi? Banyumas apa? Banyumas Purbalingga, Cilacap, Kebumen. Sudah itu saja ya. Ya itu nanti dekat-dekat dengan saya karena saya sudah lama di ini. Ya. Kira-kira begitu Bapak Ibu perkenalan dari saya. Saya dipeseni sama panitia untuk menerangkan sedikit banyak tentang liku-liku lelang. Hanya itu saja. Sebab kalau kita berbicara masalah hukum sangat kompleks, sangat banyak. Ya, karena hukum adalah salah satu upaya saja sebenarnya. Upaya apa? Dan untuk menyelesaikan masalah. Sama juga dengan lelang. Lelang adalah salah satu upaya kreditur untuk menyelesaikan masalah. Apakah masalah itu bisa selesai dengan lelang? Bisa nggak? Hah? Bisa ya, bisa tidak. Kalau ada yang beli ya selesai ya. Kalau tidak ada yang beli ya tidak selesai. Apakah dengan adanya pembeli seperti itu, apakah masalah ini selesai? Tidak. Kenapa Pak? Ya? Karena belum bisa menguasai. Jadi Bapak itu jangan bicara bahwa lelang itu adalah menyelesaikan segalanya, tidak. Begitu lelang selesai, mereka pemenang lelang hanya mendapatkan status de jure atau status hukum saja. Dengan risalah lelang, BPN akan mengubah nama sertifikatnya Bapak Ibu kepada pemenang lelang. Hanya itu saja, tapi mereka harus mempunyai satu step lagi, satu langkah lagi untuk bisa menikmati hasil lelang itu, yaitu dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara eksekusi. Eksekusi itu siapa yang memerintahkan? Siapa Pak? Hah? Ketua pengadilan. Selain itu tidak ada. Itu namanya adalah amane. Bapak Ibu yang sudah ada surat, kalau itu suratnya berbunyi amane hanya 2, jadi bahasanya amane, itu artinya adalah peringatan. Ya, bahasa Indonesia peringatan. Sidangnya apa ya? Sidangnya diperingatkan sama hakim. Hakimnya adalah hanya satu yang mempunyai kewenangan untuk memperingatkan adalah ketua pengadilan. Lain dari itu tidak. Apa yang diperingatkan? Mereka atau dia akan berbicara pada panjenengan yang kena amane. Bapak Ibu, ini sudah bukan rumah jenengan. Kok jenengan tidak keluar dari sini? Kenapa? Secara hukum ini sudah bukan milik jenengan. Saya akan peringatkan segera dengan keluar. Itu selalu seperti itu. Namanya peringatan, ya. Namun demikian, beliau pasti juga akan ngomong. Seandainya Bapak Ibu mau keluar dari sini, syarat apa yang harus dipenuhi? Mereka akan menawarkan apa namanya? Tali asli Bapak Ibu. Namun hanya sebatas tali asli saja. Apa itu tali asli? Yaitu adalah uang angkut-angkut. Bisa jadi juga mendapatkan uang kontrak selama 1 tahun. Hanya itu saja. Hanya itu Bapak Ibu. Namun buat Bapak dan Ibu yang merasa keberatan, artinya kok ini tidak adil banget sih. Maksudnya di dalam sekian harga rumah sekian di dalam sekian berlaku. Ya, Bapak Ibu bisa melakukan perlawanan namanya. Diperbolehkan secara hukum. Apa bentuk perlawanannya? Banyak sekali. Banyak sekali. Ada perlawanan pribadi, ada perlawanan pihak ketiga,
ada gugatan yang lain-lain, ini sangat banyak. Sehingga yang saya katakan di sini bahwa kasus hukum ini atau kasus lelang ini saya tidak bisa kupas satu persatu karena tidak seperti matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak. Tapi 1 sama dengan tambah 1 bisa sama dengan 0, bisa terus kan? Gitu. Walaupun sudah aman nih, apakah Pak Hadi pernah seperti itu? Saya pernah. Bahkan tanah itu tidak bisa dieksekusi. Padahal sudah lelang. Kenapa seperti itu? Ternyata setelah saya lihat, ternyata di situ ada sertifikat ganda. Ya Bapak Ibu, ada sertifikat ganda. Loh nanti saya dituduh pemalsuan. Yang palsu siapa? Ini yang buat BPN semua loh. Kita nggak mau sih. Ya, artinya akhirnya dengan sertifikat ganda itu, ketua pengadilan jelas tidak mungkin akan melakukan eksekusi. Karena suatu ketika belum sampai ke eksekusi, namun bank mau melakukan lelang. Ketika saya ke tempat seorang debitur di sana atau klien saya di daerah Pemalang, saya melihat denah rumah di sertifikat. Begitu saya lihat denah rumah di sertifikat, ternyata saya kebelet tipis waktu itu. Saya minta itu saya mau ke belakang. Begitu saya ke belakang, ternyata ada tanah jorokan sedikit seperti itu. Dan saya ingat, kok gambar sertifikat nggak ada. Saya tanya ke pemerintah, Pak, ini di sertifikat gambarnya kotak, hanya kotak saja, tapi tidak ada tonjolannya. Ini yang mana? Gitu. Ya itu aslinya itu loh, sertifikatnya nggak sama. Gitu. Akhirnya saya ngomong sama bank, saya mengatakan, Bapak punya hak untuk melelang, silakan. Bapak punya hak untuk mendapatkan pemenang lelang, tapi saya menjamin hakim tidak mungkin akan melakukan eksekusi karena apa? Gambarnya berbeda. Gambar berbeda itu tidak bisa. Maka ketika saya mendapatkan sebuah tugas dari Pak Udik atau dari Pak Slamet, saya pasti ngomong saya harus jalan dulu. Saya lihat objek, barangkali ada apa dan lain sebagainya. Ini dalam hukum namanya adalah not executable atau objek yang tidak bisa dieksekusi. Gitu. Jadi Bapak Ibu jangan panik ketika waktu lelang pertama, ya kan? Waduh lelang pertama ya, Bismillah gitu saja ya. Masih banyak jalan untuk menghadapi itu, tidak hanya itu saja. Toh juga yang namanya biaya eksekusi itu mahal, Bapak. Sangat mahal biaya eksekusi. Ya, jadi biaya eksekusi itu kita nggak bisa melihat bahwa apalagi pemenang lelang yang baru pernah dia ikut lelang, dia hanya berpikir bahwa oh saya untung nih membeli objek dengan harga sekian gitu. Namun ketika mau dieksekusi ternyata biayanya akan bengkak bahkan bisa 2 kali lipat, bahkan 1 kali lipat ya, 2 kali lipat. Dia nggak akan tahu itu. Jadi masih banyak sekali hal-hal yang sebenarnya dalam lelang ini bisa kita antisipasi. Ya bisa kita antisipasi ya dengan cara apa ya? Dengan cara kita melihat apakah di sini ada sebuah celah yang bisa menguntungkan kita atau tidak. Tentunya ini harus teman-teman kalau menghadapi ini harus berdiskusi dengan minimal adalah yang di grup ini sudah pernah melakukan hal itu atau sering melakukan hal itu. Contohnya seperti daerah Surabaya. Maaf. Saya yang kenal Pak Slamet ada kan? Ada? Dari Surabaya sih Sidoarjo mana? Oh, 1 tahun Pak Slamet? Hah? 2? Oh, ini saya ngacung malah Bu Slamet ya. Ada Bu Slamet aku kenal. Ya. Setiap saat di sana saya pasti dikasih kopi itu. Ya. Pak Hadi ngopi dulu dan pagi saya pasti kalau sampai sana. Sebab saya masih ada sidang di sana juga Bapak. Di Sidoarjo jadi Pak Slamet semua gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Waktunya memang panjang tapi saya hanya diberi itu saja. Mas belum lelang Pak Jokowi gitu ya. Saya katakan lelang jangan takut gitu. Karena posisi-posisi sekarang
kalau untuk melihat bahwa lelang ini bisa laku apa tidak, jagonya pasal dia akan ngerti dia. Oh ini akan laku akan tidak, oh ini adalah nilainya masih terlalu tinggi, oh ini tidak, oh ini ada pemain ini tidak, pasal betul. Gitu. Namun kalau untuk melawan, ya teman-teman diri seringnya pasti mempercayakan kepada saya. Saya kira seperti itu. Ya. Sekali lagi, materi lelang atau pelaksanaan lelang ini, Bapak Ibu sudah jelas. Ya Bapak, ya kan punya hak juga melelang, ya kan? Kalau kita memohon pun juga kan mau melelang, saya kira tidak menyiapkan saja. Kalau Bapak Ibu sudah punya duit, bayar. Kalau tidak ya kita mau perlawanan, ya kita lakukan perlawanan. Ya, namun itu tadi rumusnya 1 + 1 tidak sama dengan 2. Semua rumus atau semua kasus ini satu dengan yang lainnya akan berbeda-beda. Kira-kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan lelang. Hukum itu materi saya biasa ditaruh di jam-jam segini, biar apa? Biar ngantuk. Saya juga ngantuk sudah kayak tidur gitu. Tapi nggak apa-apa, ya kan? Kita ngerti sendiri kan kalau di mana? Di pondok pesantren itu katanya kalau bukunya dibakar terus bahan keramas itu juga masuk semua kan? Lalu pun tidur katanya gitu kan? Ya. Ini juga sama, saya kira seperti itu. Jadi saya kira saya cukupkan sekian Bapak Ibu. Nanti kita sambung jika ada pertanyaan yang lebih real lagi atau lebih nyata lagi. Kasus-kasus yang ada di lapangan, karena programnya sangat banyak. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, lupa saking banyaknya. Ya, namun demikian ya, satu dan lain hal saya akan cukupkan ini. Kurang lebihnya saya meminta maaf kalau ada salah kata atau salah bilang. Oh nanti biasa lagi ya, ya sama dirinya ya Mas ya. Nanti ada waktu itu ya. Saya cukupkan dulu untuk keterangan ini dan beberapa waktu ya. Terima kasih. Cukup sekian. Nanti kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik.